Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pengantar ilmu ekonomi di pertemuan ke-14. Ini merupakan sesi yang paling terakhir di pembahasan materi di kelas ini. Dan kita akan membahas tentang lanjutan dari struktur pasar dan penentuan keseimbangan firma. Khususnya kita akan mendalami salah satu jenis struktur pasar yang keempat, yaitu adalah pasar oligopoli. Ini adalah agendanya. Pertama akan kita jelaskan definisi dan ciri-ciri dari pasar oligopoli. Lalu kita membahas tentang penentuan harga dan produksi tanpa persepakatan. Kemudian ada juga bentuk-bentuk hambatan untuk masuk di pasar oligopoli dan penilaian terhadap pasar oligopoli. Kita tahu ada 4 jenis struktur pasar secara umum di pembahasan ilmu ekonomi ini. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna yang sudah kita bahas pertama kali. Lalu ada pasar monopoli, pasar persaingan monopolistis, dan yang terakhir ini adalah pasar oligopoli. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan tingkat kompetisi, pasar oligopoli ini sebenarnya cenderung tidak kompetitif, atau kompetisi yang ada di pasar oligopoli yang cenderung kecil. Dia hanya lebih tinggi dibandingkan dengan pasar monopoli. Jadi dia itu adalah pasar di mana terdiri dari sedikit penjual atau produsen yang ukurannya sangat besar. Karena sedikit, maka persaingan yang ada di situ cenderung rendah. Contohnya itu adalah industri-industri besar seperti mobil dan industri handphone. Terkadang pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan yang dinamakan pasar duopoli. Jadi contoh nyatanya pasar duopoli itu sangat jarang ya. Cuman kita bisa, kalau misalnya kita ingin kaitkan ke persaingan antara 2 perusahaan besar seperti Boeing dan Airbus dalam memproduksi pesawat komersial yang besar. Kalau misalnya kita tahu di Indonesia, contohnya seperti Sriwijaya Air atau Garuda, Citylink, dan lain-lain. Jenis pesawatnya itu rata-rata hanya 2, antara Boeing dan Airbus untuk pesawat yang dengan yang berbadan besar ya. Nah, jadi pemainnya yang di dunia ini yang dominan hanyalah 2 ini. Kita bisa kaitkan dari pasar duopoli itu adalah ini. Namun oligopoli itu tidak mesti hanya 2, bisa 3, 4, atau 15, dan seterusnya. Yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar. Menerangkan sifat perusahaan di pasar oligopoli secara umum terbilang lebih rumit dibandingkan dengan pasar-pasar yang lain, dikarenakan beberapa hal. Pertama, tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri dalam pasar oligopoli, dikarenakan sifat perusahaan akan berbeda bergantung kepada berapa banyak jumlah perusahaan yang ada di pasar. Jadi karena variasinya sangat beragam, khususnya dalam hal jumlah perusahaan yang ada di pasar tersebut, maka sifat-sifat dari pemain atau perusahaan yang ada di situ juga berbeda. Ini dikarenakan adanya keterkaitan yang kuat antara perusahaan yang ada di pasar oligopoli. Inilah yang membedakan karakteristik dari pasar oligopoli dengan pasar yang lainnya. Jadi dia memiliki ciri yang sama atau mirip dengan pasar monopoli, di mana perusahaan itu bisa menentukan harga, tapi di sisi lain perusahaannya tidak hanya satu, tapi ada beberapa perusahaan yang bisa menentukan harga. Sehingga keputusan yang diambil, kebijakan perusahaan, khususnya dalam hal penjualan, dalam hal merubah harga, itu setiap perusahaan sangat memikirkan apa yang akan direspon oleh perusahaan lain, karena itu bisa berdampak balik kepada perusahaan tersebut. Jadi andai kata perusahaan ingin menurunkan harga, dia harus mikir apakah perusahaan lain juga akan ikut menurunkan harga dan apa dampak akhirnya kepada penjualan si perusahaan. Nah, sifat perusahaan akan berbeda di antara keadaan di mana terdapat kesepakatan dan di antara perusahaan untuk membagi pasar atau collusion, dan tidak terdapat collusion. Jadi ada 2 skenario di pasar oligopoli ini, di mana perusahaan-perusahaan saling bersepakat, khususnya dalam menentukan harga atau membagi pangsa pasar, dan ada juga kondisi di mana mereka tidak bersepakat.
Dikarenakan jumlah perusahaan yang sedikit, kegiatan dan sifat setiap perusahaan akan sangat bergantung kepada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan lainnya di dalam industri yang sama. Di dalam bertindak, suatu perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan menduga reaksi perusahaan lain sebagai dampak dari tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang saya bilang. Terdapat dua variasi pasar yang dapat terwujud di pasar oligopoli tadi, pasar yang di mana perusahaan itu bersepakat dalam menentukan harga dan produksi, dan perusahaan itu tidak bersepakat. Pembahasan kali ini hanya berfokus kepada poin yang kedua, yaitu kondisi di mana perusahaan-perusahaan itu tidak bersepakat. Dikarenakan kalau misalnya kita ingin membahas skenario di mana perusahaan-perusahaan itu bersepakat dalam hal harga, itu variasinya sangat banyak dan sangat beragam. Dan itu butuh ada bidang studi lain namanya game theory, di mana kita mempelajari bagaimana reaksi suatu perusahaan atau suatu agen itu ditentukan oleh perusahaan lain, apa yang ditentukan oleh apa reaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan lain. Dan untuk mengeneralisir seperti titik keseimbangan di dalam suatu pasar oligopoli, ini lebih mudah dalam hal jika mereka tidak bersepakat. Namun jika bersepakat, variasinya sangat banyak dan sangat rumit untuk membuat suatu gambaran umum apa yang akan terjadi. Ciri-ciri pasar oligopoli tadi sudah saya bilang terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya misalnya ada beberapa perusahaan dan ada beberapa perusahaan yang dominan di dalam pasar tersebut, sekitar 2 atau 3 perusahaan yang bisa menguasai 70-80% pasar. Dan beberapa perusahaan lain kecil, yang lebih kecil. Antara perusahaan penguasa, pasar sangat saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Itu interdependence, karena mereka saling bisa menentukan harga, maka mereka saling bergantung antara satu dan yang lainnya. Akibatnya, perusahaan-perusahaan penguasa pasar harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan penjualan seperti perubahan harga, pengembangan produk, dan teknik produksi barangnya. Yang kedua, menghasilkan barang atau standar serupa maupun berbeda corak. Jadi kita lihat contoh yang di sebelah kanan yang sudah saya gambarkan di sini, merupakan industri handphone, di mana produk-produk yang ditawarkan oleh setiap perusahaan seperti Apple, Samsung, Huawei, Oppo ini sangat berbeda antara satu dan lainnya. Paling tidak masalah rupanya atau masalah bentuknya. Jadi barang-barang yang ditawarkan oleh mereka berbeda dan bisa dikatakan ini produk diferensiasi seperti yang ada di pasar monopoli, namun lebih unik lagi. Dan bisa juga produk-produk yang tidak berbeda corak seperti barang mentah, seperti pom bensin di sini kan, Shell, Pertamina, Petronas, ini mereka sama-sama menjual barang yang identik sebenarnya, bensin. Kita tahu barang identik itu bisa juga ditemukan di pasar persaingan sempurna. Namun kenapa barang-barang seperti ini tidak ditawarkan di pasar persaingan sempurna? Karena ini merupakan industri padat modal, di mana dibutuhkan modal yang sangat besar, investasi yang sangat banyak, lalu penelitian, eksplorasi, minyak, dan lain-lain, sumber daya yang memadai untuk dapat mengoperasikan perusahaan jenis ini. Nah, lalu kekuasaan dalam menentukan harga bergantung kepada ada tidaknya kesepakatan yang terjalin antar perusahaan. Tanpa kesepakatan, kekuasaan dalam menentukan harga lebih terbatas. Maksudnya adalah, kalau tidak ada kesepakatan, misalnya satu perusahaan ingin menurunkan harga barang, ini akan berdampak pada reaksi dari perusahaan lain untuk ikut menurunkan harga barang. Jadi, manfaat dari penurunan harga barang mungkin bisa dinikmati oleh perusahaan yang menurunkan harga barang tersebut pada awalnya. Namun setelah ada reaksi dari perusahaan lain, penikmatan dari peningkatan penjualan itu sudah hilang lagi. Itu yang dinamakan oleh kekuasaan menentukan harga yang terbatas. Yang kedua adalah skenario di mana terdapat kesepakatan antar perusahaan. Nah, di sini kekuasaan dalam menentukan harga lebih besar atau mendekati level monopoli. Mengapa? Karena kedua perusahaan itu mereka bersepakat sehingga mereka bisa menjaga pangsa pasar yang mereka miliki dan saling menikmati keuntungan yang terdapat di pasar tanpa harus melukai satu sama lain. Ini sering kita temui di pasar oligopoli, di mana terdapat collusion atau kesepakatan, misalnya
Yang contoh paling realnya itu misalnya kalau kita perhatikan ada berita dulu tahun 2018 mungkin kesepakatan untuk menaikkan harga di maskapai penerbangan antara Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Nah, itu mereka sepakat untuk menaikkan harga. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bagi mereka sangat untung, tapi bagi masyarakat secara umum ini merugikan dikarenakan harganya semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, disitulah seringkali pemerintah ikut campur di pasar oligopoli untuk mengatur hal-hal seperti itu, untuk menjaga agar tetap ada persaingan di harga dan konsumen itu tidak dirugikan. Nah, yang keempat adalah ciri-ciri pasar oligopoli perlunya kegiatan promosi seperti iklan untuk mendorong penjualan. Kita tahu khususnya produk diferensiasi seperti industri handphone atau iklan sangat mempengaruhi penjualan mereka. Seperti Apple itu, mereka perusahaan raksasa dan mengeluarkan uang triliunan hanya untuk promosi. Karena itu sangat penting dalam mereka memperkenalkan barang mereka dan untuk mempertahankan eksistensi mereka. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan, saya bilang. Nah, yang pertama ada ciri perkaitan di antara perusahaan-perusahaan. Keterkaitan yang erat antara perusahaan mengakibatkan setiap tindakan dilakukan oleh satu perusahaan akan berdampak ke perusahaan lainnya. Dalam hal perubahan harga, jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan-perusahaan lain akan kehilangan langganan karena sebagian pelanggan akan membeli barang yang harganya turun. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang terkena dampak untuk menurunkan harganya untuk menjaga agar langganan mereka tidak pindah membeli barang dari perusahaan yang memulai penurunan harga. Jadi kita tahu kalau ada skenario suatu perusahaan menurunkan harga, efeknya adalah perusahaan lain akan bereaksi secara sama dengan hal yang sama. Jadi satu perusahaan menurunkan harga, secara rasional perusahaan lain untuk mempertahankan pangsa pasar yang mereka juga akan menurunkan harga, ceteris paribus. Namun kalau di skenario menaikkan harga, perusahaan-perusahaan lain akan menawarkan barang dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi kalau suatu perusahaan itu menaikkan harga, dan perusahaan lain itu tidak menaikkan harga, maka harga dari perusahaan lain itu relatif lebih murah. Akibatnya perusahaan yang akan menaikkan harga akan kehilangan langganan, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga akan mengalami pertambahan pelanggan. Jadi skenario jika suatu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain lebih baik untuk tidak merespon dan mendapatkan manfaat dari harga yang lebih rendah sehingga penjualannya menjadi meningkat. Nah, sekarang kita hubungkan intuisi yang tadi saya terangkan ke dalam kurva permintaan. Jadi di pasar oligopoli ini kita sebut sebagai kurva permintaan terpatah, karena kurva permintaan itu patah nanti akan saya jelaskan. King demand curve. Nah, untuk memulai pembahasannya, mari kita lihat keseimbangan asal ya. Nah, perlu diingat kurva D1 yang ini, kurva D1. Saya akan coba terangkan di iPad. Lihat kurva D1 menunjukkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila di masa perusahaan tidak melakukan perubahan harga. Jadi perlu diingat, kurva permintaan suatu perusahaan oligopoli, jika perusahaan lain itu tidak merespon dari perubahan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut, kurva permintaannya itu adalah yang ini, D1. Sedangkan kalau misalnya kurva permintaan untuk skenario di mana perusahaan lain itu merespon dari perubahan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka kurva permintaan dari suatu perusahaan tersebut adalah yang D2. Perlu ingat ya. Jadi kalau D1 itu reaksi, D2 perusahaan lain tidak bereaksi. Reaksi. Nah,
Sekarang kita bahas jika terdapat efek penurunan harga. Jika suatu perusahaan oligopoli menurunkan harga penjualan dari P0 ke P1, ingat, dari P0 ke P1, kan dari sini ke sini ya, maka jumlah permintaannya akan bertambah. Besarannya akan bergantung kepada jika perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka titik keseimbangan akan berpindah ke titik C1. Nah, jadi kalau kita pindah dari P0 ke P1, mungkin kita berangkat dari poin E. Jika perusahaan lain tidak menurunkan harga, maka titik keseimbangan yang baru ada di C1, C1, karena no reaksi kan. Tapi kalau misalnya perusahaan lain itu ikut menurunkan harga, maka titik keseimbangan dari suatu perusahaan yang awalnya menurunkan harga itu adalah C. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Kalau tidak bereaksi, kalau tidak bereaksi itu yang C1, kalau perusahaan lain bereaksi itu yang C. Mohon maaf, jadi ini tadi keliru ya. Harusnya yang D1 itu tidak ada reaksi. Perusahaan lain, yang D2 itu ada reaksi. Ya. Nah, tadi kita tahu kalau misalnya suatu perusahaan itu menurunkan harga, maka perusahaan lain lebih baik untuk ikut menurunkan harga. Berarti lebih baik untuk bereaksi. Jadi, karena di ilmu ekonomi ini kita berasumsi bahwa agennya rasional, maka jika terjadi penurunan harga, titik keseimbangan akan pindah dari E ke C. Ya. Dari E ke C, bukan ke C1. Nah, tolong diingat. Nah, kalau misalnya terdapat efek peningkatan harga sekarang, misalnya dari P0 ke P3, ada dua kemungkinan lagi, apakah perusahaan lain juga ikut menaikkan harga atau tidak. Kalau perusahaan lain ikut menaikkan harga, maka kurva permintaan ya, dari suatu perusahaan yang menaikkan harga terlebih dahulu itu adalah A2. Tapi kalau perusahaan itu tidak menaikkan harga adalah A1. Dan kita tahu tadi sudah kita bahas bahwa kalau suatu perusahaan menaikkan harga, lebih baik untuk perusahaan lain untuk tidak menaikkan harga. Sehingga dia bisa menawarkan barang yang relatif lebih murah. Nah, di skenario ini, kalau terjadi penaikan harga oleh suatu perusahaan, maka kurva permintaannya, titik keseimbangannya akan pindah dari E ke A. Jadi ini tidak akan terjadi. Itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih, ada dua kemungkinan. Kalau kita bisa bagi ada dua area yang bisa membentuk kurva permintaan yang terpatah tersebut. Jadi kalau di area 1, kurva permintaannya itu adalah yang ini. Dikarenakan perusahaan lain dalam hal suatu perusahaan menurunkan harga akan ikut menurunkan harga. Ini kita pakai adalah kurva yang E D2. Dari E sampai D2. Tapi untuk skenario yang jika terjadi kenaikan harga atau di area 2, maka perusahaan lain tidak akan ikut merespon. Jadi kurva yang kita pakai adalah kurva yang D1. D1E. Inilah bentuk kurvanya. Jadi bentuk kurvanya adalah, kurva permintaannya adalah D1E, D2. Kita tahu bentuknya terpatah. Dari situlah bagaimana kurva permintaan bisa terbentuk di pasar oligopoli tanpa kesepakatan. Nah, sekarang kita bahas tentang pemaksimuman keuntungan. Kita tahu maksimum keuntungan terjadi pada saat MR sama dengan MC. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu kurva MR-nya. Ini sama halnya yang terjadi di pasar monopoli.
di mana kurva MR atau kurva penjualan marginalnya terpisah dari kurva permintaannya. Beda halnya dengan di pasar persaingan sempurna, di mana kurvanya menyatu ya, antara kurva permintaan dan kurva penjualan marginal menyatu. Jadi kalau kalian ingat, di pasar persaingan sempurna, kurva permintaannya itu elastis seperti ini nih. Pasar persaingan sempurna. Ini sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Kalau misalnya di pasar monopoli, bentuknya kurva permintaan berlaku. Ini kurva permintaannya, ini kurva MR-nya. Nah, di pasar oligopoli ini lebih cenderung seperti yang ini. Makanya kurva permintaannya terpisah. Namun karena kurva permintaannya terpatah, maka kurva penjualan marginalnya, kurva MR-nya juga ikut terpatah. Jadi untuk bagian yang D1E, kurva permintaannya adalah MR1. Dan untuk kurva permintaan yang ini, D2, ini D2, kurva penjualan marginalnya, MR-nya adalah yang ini. Nah, kita tahu ada gap di sini. Ya. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Titik keseimbangan ditentukan tadi lagi-lagi, diterangkan di mana MR sama dengan MC ya. Jadi contohnya, kalau misalnya perusahaan itu ada MC di MC1 yang digunakan, maka kondisi di mana terdapat titik keseimbangan adalah MC1 sama dengan MR1, yaitu titik di sini. Kita tahu untuk menentukan jumlah barang di titik keseimbangan, kita cukup tarik garis sampai ke sumbu jumlah barang. Jadi jualannya adalah Q0. Untuk menentukan harga, kita tarik dulu sampai di kurva permintaan di titik E, lalu kita tarik lagi sampai ke P0. Ini titik keseimbangannya jika MC1. Jadi kalau dia di MC1 sama dengan MR1, maka titik keseimbangannya adalah P0 dan Q0. Nah, uniknya, jika misalnya biayanya adalah MC2, biaya marginal MC2, berarti kan dia sama dengan MR2. Karena titik keseimbangannya ada di sini. Kita tahu jumlah barangnya juga akan Q0, karena jika kita tarik garis di sini, dia akan sama Q0. Dan untuk harganya, kita tarik garis sampai dia nyambung ke kurva permintaan, titik E, kita tarik lagi sampai di sumbu jumlah barang, sumbu harga, ini juga P0. Nah, berarti mau perusahaan itu ada struktur biayanya menghasilkan biaya di MC1 atau MC2, titik keseimbangannya sama. Jadi apa yang bisa digarisbawahi dari diskusi ini, bahwa di pasar oligopoli ini, jika perusahaan itu ingin bersaing secara harga, maka dia akan harus terlebih dahulu menurunkan biayanya atau meningkatkan efisiensinya dengan cara menurunkan biaya, sehingga margin yang dia dapatkan dari penjualan itu terjaga. Nah, jadi kalau pada awalnya perusahaan itu ada di MC1, struktur biayanya ada di MC1, lalu dia bisa menurunkan harga sampai ke MC2. Ini penurunan biaya yang sedikit tidak akan menyebabkan titik keseimbangan baru, tidak akan membuat perusahaan itu untuk menurunkan harganya tetap di P0. Jadi di sini di pasar oligopoli ini, khususnya tanpa kesepakatan, persaingan secara harga itu sulit untuk dilakukan oleh suatu perusahaan jika perubahan itu terjadi sangat sedikit. Jadi contohnya jika biaya yang diminimalisir itu sedikit. Jadi perusahaan akan menurunkan harga misalnya dari P0 jika dari MC1 sampai ke
MC3 misalnya. Nah, disinilah baru perusahaan itu bisa menurunkan harga. Karena di sini harga jumlah barangnya akan menjadi Q1 lebih besar dari Q0 dan harga barangnya turun baru menjadi P1. Sini kan. Nah, jadi kalau misalnya langkah efisiensi itu tidak dilakukan secara besar-besaran, dia tidak akan bisa menurunkan harga. Karena apa? Intuisinya adalah kalau dia hanya melakukan efisiensi secara kecil, perusahaan lain juga akan ikut melakukan hal yang sama. Karena itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Sehingga pada akhirnya, perusahaan itu lebih baik untuk tidak merubah harganya dibandingkan dia harus merubah harganya. Jadi kesimpulan yang tadi bisa diambil itu bisa dijelaskan di kurva permintaan ini. Nah, disinilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli ini tidak selalu bersaing secara harga. Nah, untuk di ujian, saya tidak akan begitu banyak membahas lebih lanjut masalah perhitungan menggunakan kurva dan lain-lain. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana kurva permintaan ini bisa terbentuk di pasar oligopoli. Itu ditandai dengan ciri-ciri dari pasar oligopoli tersebut. Jadi bagaimana kurva permintaan yang terpatah bisa terbentuk, nah itu kalian harus coba bisa memahami mengapanya sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan. Salah satunya dikarenakan antar perusahaan itu saling bergantungan dan sehingga perubahan harga itu relatif tidak dilakukan dikarenakan perusahaan itu juga memikirkan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, sekarang bentuk-bentuk hambatan untuk masuk di pasar oligopoli. Terdapatnya jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar oligopoli. Kembali ke slide pertamanya. Nah, terdapatnya jumlah perusahaan yang terbatas dalam pasar oligopoli menunjukkan bahwa hambatan untuk masuk ke dalam pasar sangat tinggi. Nah, berikut faktor-faktor yang menyebabkan besarnya hambatan tersebut. Pertama adalah skala ekonomi. Ini mirip dengan alasan yang ada di pasar monopoli mengapa terbentuknya pasar oligopoli. Itu pertama adalah skala ekonomi yang dinikmati perusahaan yang ada di pasar oligopoli memberikan keunggulan tersendiri dalam hal efisiensi dengan biaya rata-rata per unit yang rendah. Hal ini menyebabkan perusahaan pendatang baru yang masuk mengalami kesulitan dalam bersaing dalam harga dengan perusahaan pendahulu dikarenakan dengan skala ekonomi yang kecil sangat sulit untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Jadi perusahaan baru begitu dia masuk, dia skala ekonominya kecil, kapasitas produksinya pasti kecil karena dia belum bisa mendapatkan pasar-pasar yang langsung banyak seperti itu. Nah, untuk perusahaan pendahulu karena dia pangsa pasarnya sudah besar, maka dia bisa memaksimalkan efisiensinya dengan menikmati skala ekonomi yang besar tersebut. Kita sudah tahu kan di pertemuan yang lalu bahwa skala ekonomi, semakin besar skala ekonomi, maka semakin rendah biaya rata-rata per unit yang dinikmati oleh suatu perusahaan. Nah, oleh sebab itu, maka dikarenakan faktor skala ekonomi, sangat sulit untuk perusahaan baru berkembang dan menyerap permintaan pasar. Dikarenakan begitu dia masuk, produksinya itu tidak se-efisien oleh perusahaan yang terdahulu, dikarenakan skala ekonominya yang lebih kecil. Nah, biaya produksi yang berbeda. Yang kedua, jadi selain karena faktor skala ekonomi, biaya produksi antara perusahaan pendahulu dan perusahaan pendatang baru dapat berbeda pada tingkat produksi yang sama. Jadi walaupun seandainya saja pangsa pasarnya sama, perusahaan pendahulu itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, pengetahuan yang sudah mereka miliki berdasarkan pengalaman mereka dalam meminimalisir biaya. Yang kedua adalah pengalaman yang dimiliki oleh pekerja pada perusahaan pendahulu, memberikan keunggulan dalam produktivitas kerja dan dapat minimalisir biaya produksi dari perusahaan pendahulu. Nah, lalu perusahaan lama sudah memiliki reputasi dan track record yang terbukti. Jadi bagi masyarakat dengan perusahaan yang sudah established atau sudah berdiri lama, mereka lebih kenal, lebih terjamin dan lebih mengetahui track record-nya bagaimana. Sehingga dalam mengkonsumsi barang, karena mereka lebih percaya untuk mengkonsumsi barang-barang dari perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang baik.
dibandingkan dengan mencoba produk dari perusahaan-perusahaan yang baru ada. Nah, ini juga berhubungan dengan akses pendanaan ke perbankan dan akses ke supplier bahan mentah. Jadi jika perusahaan itu ingin butuh pendanaan dan ingin pinjam ke bank, sangat mudah bagi perusahaan lama karena dari sisi bank dia bisa menganalisa bagaimana performa perusahaan itu misalnya 5-10 tahun terakhir. Tapi bagi perusahaan baru sangat sulit untuk pinjam ke bank dikarenakan bank sulit untuk menganalisa resiko yang dimiliki oleh perusahaan baru tersebut. Demikian juga dengan supplier, penyedia bahan mentah untuk produksi barang. Bagi perusahaan lama, dengan jaringan yang lebih luas, sangat mudah untuk mendapatkan supplier atau penyedia barang mentah dengan harga yang lebih murah dan struktur kredit yang lebih murah juga. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi perusahaan pendahulu dapat menghambat masuknya pendatang baru. Nah, keistimewaan ini bisa beberapa bentuk. Yang pertama adalah barang yang ditawarkan oleh perusahaan lama sudah sangat terkenal dan mendapat kepercayaan masyarakat, product recognition. Yang kedua adalah mungkin produksi yang dilakukan oleh produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan lama itu sangat rumit untuk dibuat. Sehingga ini menjadi kendala bagi perusahaan baru untuk ikut membuat produk-produk yang dapat menyaingi produk yang dihasilkan oleh perusahaan lama tersebut. Dan yang ketiga adalah produk yang ditawarkan oleh perusahaan baru memiliki beragam jenis yang dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Jadi biasanya karena di pasar oligopol ini perusahaan-perusahaan besar, seperti contohnya Unilever, gitu ya. Unilever itu kan dia memproduksi berbagai jenis kebutuhan harian seperti sabun, sikat gigi, sampo, dan sebagainya itu diproduksi oleh Unilever. Nah, jadi sangat sulit untuk bagi pendatang baru untuk bersaing dengan Unilever dikarenakan sebagian besar segmen pasarnya sudah dimasuki oleh si Unilever ini. Seperti itu. Sekarang penilaian terhadap pasar oligopoli. Pertama dalam hal efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Diketahui bahwa efisiensi tertinggi dalam penggunaan sumber daya terjadi di dalam pasar persaingan sempurna. Ini sebagai titik perbandingan, di mana hal itu tercapai pada saat harga sama dengan biaya rata-rata pada titik terendah. Ini harusnya AC. Pada umumnya, tingkat efisiensi tertinggi tidak terdapat di dalam pasar oligopoli dikarenakan rendahnya tingkat persaingan di antara perusahaan-perusahaan. Nah, jadi dikarenakan pemainnya sedikit, maka cenderung persaingannya juga sedikit kan. Berarti perusahaan itu lebih sedikit dorongan untuk bersaing dalam hal efisiensi, dalam hal meminimalisir biaya. Nah, namun jika dipandang dari sudut skala ekonomi yang dapat diperoleh di pasar oligopoli, terdapat kemungkinan pada suatu tingkatan kapasitas produksi yang tinggi, perusahaan dalam oligopoli akan produksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jika kegiatan ekonomi suatu industri tertentu dijalankan di dalam pasar persaingan sempurna. Jadi oligopoli tidak selamanya buruk. Bisa juga untuk produk-produk tertentu lebih cocok untuk diproduksi dengan skala besar. Seperti contohnya sabun itu, produksi sabun. Itu membutuhkan investasi pabrik yang sangat besar untuk bisa memproduksi sabun dengan jumlah yang banyak sehingga biaya rata-ratanya lebih rendah dibandingkan jika penjual hanya menjual atau memproduksi sabun satuan, misalnya hanya memproduksi 10, 11, itu biaya per unitnya sangat mahal. Nah, jadi terkadang suatu industri itu lebih cocok di pasar oligopoli dikarenakan struktur biaya yang atau karakteristik dari struktur biaya yang mengharuskan mereka memproduksi dalam skala besar. Nah, hal ini terjadi khususnya pada industri padat modal seperti yang tadi. Jika bayangkan saja misalnya perusahaan produksi pesawat, perusahaan Boeing atau Airbus, dia akan lebih murah biaya per pesawatnya jika diproduksi secara massal, karena
itu merupakan industri padat modal, di mana membutuhkan investasi, misalnya pembuatan pabrik untuk membuat pesawat. Dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi untuk membuat suatu pesawat. Nah, jika produksi pesawat itu hanya dilakukan satuan, itu sangat mahal. Nah, tapi jika dilakukan misalnya pembuatan produksi pesawat ribuan, nah itu biaya-biaya padat modal yang di awal itu bisa disalurkan ke setiap unit barang yang diproduksi, sehingga biayanya lebih rendah untuk biaya rata-ratanya. Nah, yang kedua adalah perkembangan teknologi dan inovasi. Pasar oligopoli ini dapat dikatakan sebagai struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Alasannya yang pertama adalah adanya keuntungan yang lebih dari normal dalam jangka panjang. Jadi ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana dalam jangka panjang tidak ada keuntungan yang bisa diraup oleh penjual. Di pasar oligopoli ini karena pemainnya sedikit, maka mereka masih bisa mempertahankan margin di jangka panjang. Nah, jika dikarenakan mereka bisa menikmati keuntungan jangka panjang, maka ada dorongan atau motivasi untuk mengembangkan teknologi dan inovasi. Nah, yang kedua adalah menekankan kepada persaingan harga, akan memberikan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan-perusahaan di dalam industri. Nah, yang tadi saya bilang, di pasar oligopoli ini perusahaan lebih cenderung untuk tidak bersaing secara harga. Karena jika bersaing secara harga, berarti mereka harus meningkatkan efisiensinya. Meningkatkan efisiensi berarti menurunkan harganya lagi kan. Marginnya semakin berkurang, jadi semakin suatu industri itu bersaing, dia semakin mendekati karakteristik dari pasar persaingan sempurna, di mana semakin tidak ada keuntungan lebih dari normal yang akan didapatkan oleh perusahaan. Nah, karena mengetahui hal tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung untuk tidak bersaing secara harga, namun bersaing secara inovasi, teknologi, dan lain-lain. Yang lebih memberikan nilai bagi mereka untuk meningkatkan penjualan. Jadi contohnya seperti industri handphone, kita tahu setiap tahun Apple atau Samsung itu mengeluarkan produk-produk baru untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan penjualan mereka. Seperti itu. Yang ketiga, mengenai keuntungan perusahaan, dikarenakan rendahnya tingkat persaingan memberikan untung yang lebih dari normal kepada perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli. Terlebih jika terjadi kesepakatan harga antar perusahaan-perusahaan. Nah, untuk di sisi perusahaan, keuntungannya itu lebih dari normal dan relatif bisa terbagi rata. Karena jumlah pemainnya yang sangat dikit. Namun dari sisi konsumen ini merugikan dikarenakan sedikitnya perusahaan yang ada, maka persaingan dalam hal harga juga rendah, sehingga terkadang di pasar tidak terkadang tapi sering di pasar oligopoli harga-harga yang ditawarkan itu sangat tinggi dan kadang tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini sering menjadi concern atau pertimbangan pemerintah untuk ikut campur. Di mana pemerintah berusaha untuk menjaga agar persaingan secara harga itu tetap ada di pasar oligopoli yang dapat menguntungkan konsumen dalam hal harga yang lebih rendah. Nah, terkadang salah satu caranya adalah melarang adanya penggabungan perusahaan, seperti merger and acquisition. Jadi sangat sering di pasar oligopoli ini satu perusahaan membeli perusahaan lainnya dan bergabung seperti itu. Nah, penggabungan perusahaan ini kan berarti akan merendahkan persaingan yang ada di pasar karena akan semakin dikit perusahaan-perusahaan yang bersaing. Nah, untuk menghindari hal itu, terkadang pemerintah menghambat atau tidak mengizinkan dua perusahaan untuk bergabung menjadi satu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pertemuan yang terakhir ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas pengantar ilmu ekonomi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal penyampaian materi atau dalam hal tindakan. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Untuk kedepannya juga jika ada kendala kuliah atau bagaimana atau ada masalah dalam perkuliahan juga bisa hubungi saya, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan
Semoga sukses dalam menghadapi kuis yang kedua dan juga UAS. Untuk informasi mengenai ujian yang akan datang, akan saya infokan nanti di grup WhatsApp. Jadi tolong selalu update grup WhatsApp-nya, agar tidak tertinggal informasi. Sebagai info, untuk kuis akan dilaksanakan pada hari Senin besok. Dan untuk UAS, dikarenakan minggu depan itu banyak tanggal merah, hari Rabunya juga tanggal merah, cuti bersama, maka akan diundur pada hari Senin depannya lagi. Untuk lebih rincinya akan saya jabarkan di grup WhatsApp. Jadi, terima kasih sudah bergabung. Semoga kelas ini memberikan manfaat yang banyak bagi kalian, khususnya dalam perspektif mengenai ilmu ekonomi dan bagaimana ekonomi itu bekerja di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.